Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dilaksanakan, perkenalkan, nama saya Samsul Hadi, Unit Kerja SDN 3 Curahsuri, Desa Curahsuri, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor peserta PPG 201699664 dengan nomor induk mahasiswa PPG 203161770 Nomor daftar ujian pada uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020 dengan nomor daftar ujian 202 030 064. Berikut saya tampilkan formulir pendaftaran yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah anak-anak sehat luar biasa. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba Dimas dipimpin doanya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa untuk pelajaran kali ini, yang bisa mengikuti kegiatan daring cuma Dimas. Ya, Ana tidak masuk. Mungkin karena saudaranya punya hajat ya Dimas. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Coba Dimas kita bernyanyi bersama-sama. Sudah tampil Dimas? Sudah.
abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai, dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air Beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir Beta, dibuai, dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah. Setelah bernyanyi, Pak Guru ingin menyampaikan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari aktivitas kebugaran jasmani tentang latihan, kecepatan, dan kelincahan. Harapan Bapak Guru setelah anak-anak membaca, menyimak, dan mengamati materi pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menjelaskan dan mempraktekkan latihan, kecepatan, dan kelincahan. Sebelum menginjak pada materi, sekarang Bapak Guru ingin tanya, apakah Dimas masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Masih Pak, kemarin tentang permainan bola voli, melakukan passing atau servis Pak. Nah, bagus kalau ingat. Kemarin kita melakukan permainan bola voli, permainan bola besar, pada permainan bola voli yang kegiatannya pada kegiatan atau gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari aktivitas kebugaran jasmani tentang latihan, kecepatan, dan kelincahan. Perlu anak-anak ketahui, melatih kecepatan dan kelincahan itu penting bagi kesehatan dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama menjaga tubuh kita tetap bugar dan ideal. Tidak hanya itu saja, kita mempelajari atau melakukan atau melatih kecepatan dan kelincahan, manfaatnya itu banyak pada kehidupan kita sehari-hari.
termasuk pada cabang olahraga lainnya seperti pencak silat, seperti bermain bola voli. Itu sangat bermanfaat dan berguna jika kita melatih kecepatan dan kelincahan. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita kalau sudah sering-sering melatih kecepatan dan kelincahan, kita Dimas yang biasa bermain mungkin mengejar ayam, itu bermanfaat jika kita sering melatih kecepatan dan kelincahan. Nah, misalkan Dimas sering main ke sungai, melompati anak sungai atau selokan, itu manfaatnya juga baik jika kita melakukan latihan atau kita melatih kecepatan dan kelincahan. Nah, sekarang coba Dimas buka buku siswanya pada halaman 109. Sudah, Pak. Nah, coba dibaca dan dipelajari dulu, Dimas. Nah, di buku itu coba Dimas pelajari, kemudian baca dan pahami. Nah, setelah Dimas baca buku tadi, ya sudah sebagian membaca dari buku siswa tadi, coba jelaskan menurut Dimas apa kecepatan dan kelincahan itu. Kelincahan sama dengan gesit, Pak. Kecepatan bergerak dengan singkat. Nah, apa yang disampaikan oleh Dimas barusan sudah hampir betul, sudah cukup bagus, ya. Berarti Dimas sudah mulai paham tentang kecepatan dan kelincahan. Cuma kecepatan itu adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, sedangkan kelincahan itu sendiri kemampuan seseorang bergerak dengan cepat dan mengubah posisi tubuh.
dan kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sekarang coba Dimas amati gerakan video pembelajaran berikut. Coba Dimas simak baik-baik video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari aktivitas kebugaran jasmani, terutama dalam melatih kekuatan, dalam melatih kelincahan dan kecepatan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kecepatan dan kelincahan itu amanat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Lain arti kecepatan itu menjaga kesehatan tubuh kita, kecepatan dan kelincahan itu juga bermanfaat sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, misal kita pelihara burung. Nah, saat pada suatu ketika burung kita lepas atau keluar dari sangkarnya. Nah, di saat itulah kecepatan dan kelincahan itu amat berguna dan amat bermanfaat. Tidak hanya dalam hal itu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita beraktivitas dan sangat membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Misalkan atau gerakan tidak sengaja itu dengan cepat dan baik karena kita sering melatih kekuatan dan karena kita sering melatih kecepatan dan kelincahan pada nah sebelum melaksanakan kegiatan materi pada kelincahan dan kecepatan atau melatih kekuatan atau melatih kelincahan dan kecepatan, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, Dimas, sebelum nanti Dimas melakukan latihan kecepatan sama latihan kelincahan, Dimas perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, jadi diingat ya, kita itu dalam melakukan latihan atau kegiatan olahraga apapun, kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita terhindar dari cedera atau kita mengalami masalah dalam latihan. Misalkan kita keseleo, kalau kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, efeknya tidak begitu parah. Jadi itu pentingnya diingat-ingat ya Dimas. Ya, Nah, sekarang lanjut pada materi latihan kecepatan. Setelah melakukan pemanasan, kita akan melaksanakan gerakan atau latihan kecepatan. Ini kita melatih kecepatan kita dengan melakukan gerakan melompati rintangan, kemudian dilanjutkan dengan lari cepat.
Nah, barusan kita atau gerakan yang Bapak Guru contohkan barusan merupakan contoh gerakan kecepatan. Nah, selanjutnya ini gerakan latihan kelincahan. Jadi terdapat perbedaan antara latihan kecepatan dan kelincahan. Coba disimak Dimas dan diamati dengan baik dan serius. Atau melakukan latihan gerakan untuk melatih kecepatan kita lanjutkan pada gerakan melatih kelincahan pada tubuh kita. Nah, di sini kita akan melaksanakan gerakan lari bolak-balik dan lari zigzag. Nah, dari apa yang diamati oleh Dimas barusan terkait dengan video pembelajaran yang Bapak Guru sajikan, apa ada yang ditanyakan dari Dimas? Saya sering juga ngejar layangan, Pak. Kan cepet-cepetan itu, Pak. Oh, ya. Kalau itu merupakan kebiasaan anak-anak biasanya sering bermain layangan, sering ngejar layangan. Kita itu berlari cepet-cepetan untuk mendapatkan layangan. Begitu ya, Dimas? Ya, Nah, itu mengejar layangan itu merupakan contoh atau hasil yang didapatkan atau manfaat yang kita dapatkan dari latihan kecepatan. Cuma jika kita mengejar layangan itu selain itu juga merupakan latihan untuk melatih kecepatan kita, itu tidak bagus untuk Dimas, karena kalau kita bermain layangan itu kita latihannya dan itu bukan latihan yang terstruktur dan sudah direncanakan, dan kegiatan tersebut juga membahayakan bagi Dimas, bagi keselamatan tubuh Dimas. Nah, jadi tidak hanya Dimas, termasuk teman-teman yang lain kalau bermain layangan atau mengejar layangan tidak bagus karena berbahaya. Satu, kalau kalian atau Dimas nanti sama teman-temannya mengejar layangan, otomatis pasti tidak toleh
atau tidak lihat ke kanan dan ke kiri. Itu bahayanya. Nah, jadi harapannya Pak Guru, kalau mau latihan kecepatan, latihan di tempat atau latihan yang sudah direncanakan. Misalkan kita latihan seperti video pembelajaran tadi, Pak Guru melakukannya di lapangan sepak bola. Nah, bisa di tempat yang jauh dari keramaian atau tidak membahayakan untuk keselamatan anak-anak. Nah, coba sekarang Bapak Guru tanya. Setelah tadi Dimas mengamati video pembelajaran, nah, lari zigzag itu merupakan latihan kecepatan apa kelincahan? Apa alasannya? Kelincahan, Pak, karena kita melakukan gerakan berubah arah dengan cepat, Pak. Oh ya, bagus. Bagus Dimas. Saya rasa dari penjelasan Dimas itu barusan sudah hampir betul dan sudah baik. Jadi Dimas sudah mengikuti pelajaran ini dan mengamati video pembelajaran tadi, mengamati dengan baik dan seksama. Saya rasa Dimas sudah paham dan mengerti tentang aktivitas kebugaran jasmani, tentang latihan kecepatan dan latihan kelincahan. Nah, setelah Dimas memahami materi atau pelajaran hari ini, sekarang coba kerjakan latihan soal yang akan Bapak Guru kirimkan pada grup WA. Nah, Dimas, ya, barusan nanti bisa dilihat pada grup WA contoh latihan soal yang perlu Dimas kerjakan dan anak-anak kerjakan. Jadi Dimas nanti diberitahukan ke teman-temannya bahwa latihan soal yang Bapak Guru kirim pada kegiatan pembelajaran hari ini agar dikerjakan dan dikirim balik kepada Pak Guru atau melalui japri pribadi. Nah, setelah mengerjakan latihan soal, nantinya Bapak Guru minta Dimas dengan teman-teman yang lain yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting atau materi pelajaran hari ini, mohon disampaikan kepada teman-temannya bahwa selain mengerjakan tugas pada soal latihan atau pada soal pengetahuan yang Bapak Guru kirim pada grup WA, anak-anak dimohon nantinya membuat video pembelajaran atau gerakan latihan kecepatan dan kelincahan seperti yang sudah Bapak Guru contohkan tadi. Nah, jadi Dimas sama anak-anak yang lain yang tidak masuk nanti buat video pembelajaran, bukan video pembelajaran, praktek materi pembelajaran hari ini yaitu gerakan kecepatan dan kelincahan. Nah, saat membuat sirkuit atau batas seperti di video pembelajaran tadi yang sudah Pak Guru rencanakan, itu kan ada halang rintangnya. Jadi anak-anak bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan kardus, atau
peralatan lainnya. Tidak harus sama dengan yang Pak Guru gunakan. Ngerti Dimas? Baik, Pak Guru. Nah, jika sudah mengerti, oh ya jangan lupa sampaikan juga pada teman-temannya ya. Ya, Nah, sampai di sini saya rasa Dimas sudah tahu cara melatih tubuh agar tetap bugar dan ideal dengan cara melatih latihan gerakan kecepatan dan latihan kelincahan dengan cara lari lompat, lari zigzag, lari cepat. Nah, seperti video pembelajaran yang sudah Bapak Guru contohkan tadi. Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari latihan kekuatan, di mana latihan kekuatan ini merupakan aktivitas kebugaran jasmani juga. Jadi, selain kita melatih kecepatan dan kelincahan, pada aktivitas kebugaran jasmani, kita juga memerlukan latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini juga penting bagi tubuh kita. Penting untuk menjaga tubuh kita tetap bugar, tetap sehat, ya, tetap iya, kuat. Pak. Nah, jadi pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari latihan kekuatan pada aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelum kegiatan pada pertemuan hari ini Bapak Guru tutup, oh ya, Dimas tidak lupa kan dengan tugasnya? Tidak. Nah, kalau tidak, setelah pelajaran ini selesai, harapan Pak Guru selama pandemi ini anak-anak tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi peraturan pemerintah. Nah, coba Dimas dipimpin dulu untuk menutup kegiatan atau pertemuan pada hari ini. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita membaca Alhamdulillah. 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 Nah, pesan Pak Guru yang pertama tadi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi aturan pemerintah, tetap di rumah. Salam olahraga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.